Selamat pagi semua, salam sehat. Hari ini kita akan mempelajari tentang moluska. Moluska itu adalah kelompok hewan yang mungkin diantaranya kamu kenal. Mereka adalah seperti gambar-gambar berikut ini. Dari gambar-gambar ini mungkin ada beberapa yang kamu kenal. Kita lihat sekarang moluska. Moluska itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama, moluska merupakan hewan bertubuh lunak. Lunak berarti mereka tidak memiliki kerangka di dalam tubuhnya dan bersifat kosmopolit, artinya dapat hidup di mana-mana. Moluska sudah memiliki sistem-sistem organ dalam tubuh yang lengkap, yaitu sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem ekskresi, sistem saraf, sistem otot, dan sistem reproduksi. Semua sistem ini terbungkus dalam suatu mantel. Dan mantel ini dapat mengekskresikan zat pembentuk cangkang. Pada kelompok moluska, ini dapat dibagi atas 5 kelas, yaitu kelas Pelecypoda, Cephalopoda, Gastropoda, Amphineura, dan Scapopoda. Dan yang akan kita bicarakan sekarang adalah 3 kelas, yaitu kelas Pelecypoda, Gastropoda, Amphineura, dan Scapopoda. Kita lihat kelas yang pertama, yaitu kelas Pelecypoda. Pelecypoda memiliki bentuk tubuh yang simetri bilateral, artinya tubuhnya dapat dibagi dua bagian yang sama. Pelecypoda juga memiliki insang yang berlapis-lapis. Karena mereka memiliki insang berlapis-lapis, sering disebut juga kelompok ini dengan sebutan Lamellibranchiata. Dan kelompok Pelecypoda juga memiliki sepasang cangkang atau cangkok yang setangkup atau yang sama, sehingga disebut mereka kelompok Bivalvia. Cangkok daripada Pelecypoda terdiri atas 3 lapisan, yaitu periostracum atau lapisan terluar, prismatik lapisan tengah, dan nacreas atau lapisan dalam. Sistem organ yang dimilikinya adalah sistem pencernaan yang sudah lengkap, terdiri dari mulut, esophagus atau kerongkongan, lambung, usus, dan kelenjar pencernaan. Mereka juga sudah memiliki sistem peredaran darah, walaupun peredaran darahnya peredaran darah terbuka, karena tidak seluruhnya darah beredar di dalam pembuluh darah. Mereka juga memiliki sistem saraf yang terdiri atas 3 ganglion atau simpul saraf, yaitu ganglion cerebral atau anterior, ganglion pedal, dan ganglion posterior. Contoh daripada kelompok Pelecypoda ini, yang pertama Asapis detlorata atau remis. Ini dapat kita lihat. Ini contoh mereka. Kemudian ada juga Melagrina marganitifera atau kerang mutiara yang biasa memproduksi mutiara. Sekarang kita lihat kelas yang kedua, yaitu Cephalopoda. Cephalopoda sering disebut hewan berkaki di kepala. Kelompok ini umumnya tidak bercangkang kecuali Nautilus. Kelompok Cephalopoda ini di kepalanya terdapat tentakel atau kaki tadi, dan tentakel ini dilakukan untuk bergerak. Jadi gerakannya yang dilakukan tentakel itu lambat. Dia juga memiliki sirip, dan dia dapat bergerak cepat jika dia menyemprotkan air karena mereka memiliki sifon atau alat semprot. Kelompok Cephalopoda, warna kulitnya dapat berubah sesuai dengan warna lingkungan karena pada kulit terdapat zat kromatofora, sehingga mereka sangat adaptif terhadap lingkungan. Memiliki alat kelamin terpisah sehingga mereka dapat dibedakan atas hewan jantan dan hewan betina. Contoh Cephalopoda antara lain adalah Loligo indica atau cumi. Ini pernah kamu lihat, dan ini merupakan makanan sumber protein yang tinggi. Kemudian yang kedua, Octopus vulgaris atau gurita, mereka juga sering dikonsumsi karena memiliki juga protein yang tinggi. Kemudian Sevia officinale atau sotong. Mereka bertiga ini merupakan makanan laut atau siput yang kaya akan protein. Kemudian Nautilus, inilah kelompok Cephalopoda yang memiliki cangkang. Ini seperti kamu lihat, dia seperti udang yang memiliki kulit luar. Nih, tadi bercangkang kecuali Nautilus. Kemudian kita lihat sekarang kelas yang ketiga, yaitu Gastropoda. Gastropoda ini sering disebut hewan berkaki di perut.
Tadi cephalopoda berkaki di kepala. Karena di sini perutnya itu digunakan sebagai kaki. Kelompok ini memiliki cangkak kecuali vaginula atau siput telanjang. Kelompok gastropoda merupakan hewan hermaprodit, yaitu hewan yang memiliki dua kelamin di dalam tubuhnya, yaitu bisa bersifat sebagai jantan dan betina. Memiliki sistem pernapasan berupa insang bagi yang hidup di air dan paru-paru bagi yang hidup di darat. Kemudian dia juga sudah punya sistem peredaran darah, walaupun peredaran darah terbuka sama seperti Velocipoda tadi, karena darahnya tidak selalu beredar dalam pembuluh darah. Cangkok juga terdiri atas periostrakum, yaitu 3 lapisan luar, prismatik lapisan tengah, dan nacreas lapisan dalam. Tetapi cangkok mereka ini sangat bervariasi. Alat sistem pencernaannya terdiri atas mulut yang dilengkapi dengan gigi parut atau radula. Gigi inilah yang digunakan untuk memotong daun-daun sehingga kelompok ini sering sebagai hama tanaman. Kemudian setelah mulut ada kerongkongan, kemudian tembolok tempat penyimpanan makanannya sementara. Kemudian lambung untuk mencerna makanan, usus penyerapan makanan, dan anus untuk mengeluarkan zat sisa pencernaan. Dan ini anus umumnya terletak di atas mulut sehingga kotorannya keluar dari dekat mulutnya. Kemudian contohnya itu kita lihat pertama adalah Vivipara javanica atau kreco, atau orang Jawa bilang ini sering tutut sawah atau siput sawah. Ini juga memiliki protein yang tinggi dan sering digunakan sebagai lauk. Kemudian yang kedua Limnae truncatula atau siput. Ini juga kita lihat sering juga sebagai hama tanaman. Kemudian Achatina fulica atau bekicot. Ini juga sudah kamu kenal. Dan ini pada waktu kita mempelajari tentang hewan pelatih helminthes atau cacing pipis, salah satu inang perantara dalam penularan penyakit cacing hati pada hewan adalah siput ini, bekicot ini. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Selamat pagi, semoga bermanfaat.